Garuda Muda sudah mulai cerdas teknik dan speed di tangan Gral Van den Boeck. Tetapi kecerdasan inteligensi dan personality masih lemah karena mudah terprovokasi, bermain egois dan individualis. Sering mengambil keputusan tidak tepat dan lain-lain. Ya, kelemahan ini sering menjadi bahan bagi lawan untuk mengalahkan Indonesia. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai hal selalu penuh tensi. Tidak terkecuali laga terakhir Timnas Indonesia versus Malaysia di fase Grup A Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk lolos ke semifinal, Garuda Muda hanya butuh hasil imbang guna menyegel posisi puncak klasmen, sebab sudah mengantongi nilai 6. Hasil imbang akan membuat nilai Garuda Muda menjadi 7 dan tidak akan terkejar Filipina yang secara logika juga akan menang versus Brunei. Malaysia U23 pasti juga mengincar kemenangan, sebab hanya dengan kemenangan akan ada kans lolos ke semifinal, baik sebagai juara grup atau runner-up terbaik. Ingat, Timnas Indonesia U17 meski hanya butuh hasil imbang, bagi Garuda Muda bukan hal yang mudah karena Malaysia sering memberikan kejutan. Terkait kejutan ini, tentu publik sepak bola nasional tidak akan lupa saat Timnas Indonesia U17 pada laga pamungkas Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari Bogor pada Minggu 9 Oktober 2022 lalu merupakan hasil anti klimaks. Hanya butuh imbang untuk mengamankan status sebagai juara Grup B, Timnas U17 malah dipermak Malaysia U17 dengan skor 1-5. Peristiwa menyakitkan itu tentu jangan sampai terulang lagi pada Garuda Muda kali ini. Ya, meski saya mencatat, pasukan Garuda Muda masih terkendala dengan banyaknya pemain yang nilai rapor, inteligensi, dan personalitinya rendah, sehingga sering kalah oleh kelicikan dan provokasi lawan. Semoga dalam laga yang mempertaruhkan harga diri bangsa ini dapat bermain lebih cerdas ya. Cerdas, inteligensi, personality. Percuma kalau Garuda Muda yang sudah mulai cerdas teknik dan speed di tangan Gral Van den Boeck, tapi kecerdasan, inteligensi, dan personality masih lemah. Karena mudah terprovokasi, bermain egois, dan individualis yang sering mengambil keputusan tidak tepat dan lain-lain. Kelemahan inilah yang sering menjadi bahan bagi lawan untuk mengalahkan Indonesia. Semoga Gral Van den Boeck yang sudah memberikan kesempatan hampir semua pemain turun di laga versus Brunei dan Filipina dalam meladani Malaysia nanti sudah menemukan komposisi pemain terbaik. Sehingga game plan, strategi, dan taktik yang ditetapkan juga dapat dijalankan dengan cerdas oleh anak-anak Garuda Muda. Sementara media kenamaan asal Malaysia, New Straits Times atau NST, menunjukkan reaksi keras usai mengetahui bahwa Timnas Malaysia U23 diprediksi akan kalah dari Timnas Indonesia U23 di laga penentu Grup A Piala AFF U23 2025 yang digelar di SUGBK Jakarta, Senin malam 21 Juli 2025. Bukan tanpa sebab, prediksi ini bukan datang dari analis sepak bola atau pakar strategi, melainkan dari teknologi kecerdasan buatan. Sementara itu, belum juga hadapi Timnas Indonesia, pelatih Malaysia sudah lebih dulu memberikan peringatan keras kepada skuadnya terkait ancaman serius yang bakal dihadapi. Dalam laporan terbaru media Malaysia, Stadium Astro Nafuzi Zain tanpa ragu menyebut Jens Schreven sebagai momok paling berbahaya yang harus diwaspadai saat bersua Indonesia di laga terakhir Grup A Piala AFF U23 2025 di GBK Jakarta Senin malam. Piala Mandiri U23 ASEAN, ancaman utama Jens Schreven bagi macan muda lawan Indonesia, Nafuzi, tulis media Malaysia Stadium Astro dalam tajuk utama laporan mereka. Menurut Nafuzi, meski usia Jens Schreven baru 19 tahun, kualitasnya sebagai penyerang nomor 9 tidak bisa diremehkan. Pelatih kepala Timnas U23 Nafuzi Zain menyebut penyerang andalan Indonesia Jens Schreven sebagai ancaman utama bagi Harimau Muda menjelang laga terakhir Grup A Piala ASEAN Independent U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti malam. Lanjut Stadium Astro.
Nafudzi mengakui penyerang berpostur tinggi itu punya kualitas tersendiri meski usianya baru 19 tahun berdasarkan kelebihan fisiknya sebagai penyerang nomor 9 atau target man. Nafudzi juga menuntut agar anak buahnya tampil lebih tenang dan berani menghadapi kekacauan di Istana Suci lawan, tegas media Malaysia itu. Postur jangkung serta kekuatan fisiknya menjadikan Raven ujung tombak yang sanggup merepotkan lini belakang siapapun, termasuk Malaysia. Karena itu, ia meminta skuadnya untuk bermain lebih tenang, berani, dan siap menghadapi kekuatan penuh Garuda Muda di Istana Suci GBK. Tak cuma soal Jens Raven, Nafudzi juga menegaskan bahwa para pemainnya harus siap menghadapi kekacauan di lapangan yang kerap diciptakan Indonesia lewat permainan agresif mereka. Dikutip dari laporan Stadium Astro, Nafudzi Zain mengatakan, mayoritas pemain Indonesia mereka memiliki fisik yang sedikit lebih baik dibandingkan Malaysia, terutama dalam hal serangan pertahanan dan pemain cadangan. Dari segi fisik, Indonesia memang unggul, tetapi saat membela Malaysia, kami tentu tidak ingin kalah dari Indonesia dan akan memberikan penampilan terbaik untuk memastikan hal positif bagi Malaysia, sambungnya. Ya, perlu dicatat, Malaysia punya beban berat di laga ini. Mereka wajib menang dengan selisih minimal 2 gol atas Indonesia jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang untuk mengunci posisi puncak klasemen dan melaju ke babak keempat besar. Kini semua mata tertuju pada duel panas di GBK. Mampukah anak asuh Gerald Van den Boeck kembali menunjukkan ketajamannya? Kita tunggu aksi Jens Raven dan kawan-kawan di SUGBK Senin malam. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Boeck menegaskan ambisinya untuk meraih poin penuh saat jumpa Malaysia. Meski hasil imbang sudah cukup bagi Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Hal demikian disampaikan Van den Boeck saat memimpin latihan timnya di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Juli atau sehari jelang duel krusial menghadapi Malaysia. Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya juga ingin menang di pertandingan berikutnya, siapapun lawannya, katanya. Van den Boeck sendiri tidak ambil pusing terkait hitung-hitungan timnya lolos ke semifinal apabila hanya meraih hasil seri di laga pamungkas grup A besok. Sebab saat ini yang terpenting baginya adalah bagaimana dapat memetik kemenangan di setiap laga. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi, tapi kami akan berjuang untuk itu, katanya lagi. Sementara berbicara mengenai lawan, Van den Boeck menegaskan kalau Malaysia bukan tim yang patut dipandang sebelah mata. Meski sempat meraih hasil kurang memuaskan saat menghadapi Filipina di laga pembuka, tim asuhan Nafudzi Zain tetap dinilai Van den Boeck memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Malaysia adalah tim yang sangat bagus. Saya rasa mereka menunjukkan itu saat melawan Filipina, ucap pelatih berusia 61 tahun itu. Tapi saya rasa kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan kami tahu Malaysia adalah tim yang sangat kuat. Tapi kami akan bertarung dan mencoba menang, tegas pelatih asal Belanda tersebut.